kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya hari ini kita diberkati luar biasa dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan satu pujian kita yang menyatakan ku menang, ku menang. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Yang percaya katakan haleluya. haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, sekali lagi katakan Roh Kudus. itu yang terbaik bagi Tuhan kita, Allah kita. Haleluya. Sejak kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus pada hari ini. Kami percaya kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, sebab oleh karena kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan bukan tidak ada alasan Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan bukti kasih-Mu yang luar biasa. Yang percaya lewat setiap kebangkitan, bahkan kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna, yang senantiasa dalam hidup kami. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kami percaya kami tetap punya semangat itu Tuhan, untuk menyembah muliakan Engkau Tuhan. Hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan setiap hidup kami, penyembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Kami berseru kepada-Mu Tuhan Yesus. Kata Roh-Mu Tuhan turun tempat ini Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup turun bersama dengan kami Tuhan. Senantiasa ajari kami Tuhan, menuntut kami Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab Kau naik ke surga Tuhan, Kau turunkan Tuhan sebagai penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami boleh melewati setiap apapun Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus. Kami sungguh siap Tuhan menyembah Engkau. Kami letakkan setiap beban kami, kami letakkan setiap persoalan kami, dan ya setiap itu Tuhan, kami mau datang Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh.
berseru kepadamu, sebab Kaulah penolong kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kita berpujian Yesus padamu kami bersama. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Ratu tenangkanku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau duduk untukku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Engkau Tuhan. Ini setiap penyembahan kami datang bagimu. Kaulah kemuliaanku, Yesus Tuhan. Bagimu segala pujian, segala hormat. Terima kasih, terima kasih Yesus. Glory bagimu, hormat bagimu. Terima kasih Tuhan, Yesus. Sungguh kami haus, kami rindu Tuhan berada bersama-Mu dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami haus Tuhan, yang merasakan kebersamaan kami menyembah Kau Tuhan. Ketika percaya Tuhan satu hal, dimanapun Kau Tuhan Kau telah berada Tuhan Yesus. Bila ada dua atau tiga atau berapa pun Tuhan Yesus, mereka bersekutu di dalam nama Tuhan dan percaya Kau hadir Tuhan Yesus. Ini setiap pujian kami. Jesus, oh Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih. Saya bersyukur Tuhan. Bersyukur bukti kebesaran Tuhan. Untuk yang percaya lebih lagi berikan Tuhan yang terbaik, pujian yang terbaik. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi yang percaya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan Kau
kita untuk mendengarkan firman. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu terkasih. Persiapkan piring-piring hari kita. Dan persiapkan pikiran kita bangga sama firman Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi Bapak dinyatakan Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. yang bersama kami. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau yang bersama kami. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan dalam acara ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu dalam setiap hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami juga boleh ikut merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini juga mengadakan ibadah, baik yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan, lawat mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dalam kitab Kisah Para Rasul Fatsal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul Fatsal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu, ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dari bacaan kita hari ini, kita sedang membaca bagaimana Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid Yesus. Dan hari ini saya akan mengangkat tema tentang makna dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Selama 33,5 tahun Yesus berada di dunia ini untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan,
menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa untuk penyelamatan seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, selama 33,5 tahun, dia bekerja menyampaikan kabar baik itu, dan setelah itu dia disalibkan dan mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga, pada minggu itu, dia bangkit dari kubur. Ini saudaraku, waktu yang singkat, 33,5 tahun, tetapi sangat bermakna, sangat berarti untuk penyelamatan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi bukan hanya panjangnya umur, saudaraku, tetapi makna dari apa yang kita kerjakan selama kita ada di muka bumi ini. Sebab untuk apa panjang umur kalau tidak ada maknanya, tidak ada artinya, saudaraku. Jadi kita perlu juga supaya kita bermakna, berarti selama kita hidup di dunia ini, saudaraku. Setelah Yesus bangkit dari kubur, selama 40 hari, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia memotivasi, mengajar mereka selama 40 hari. Dan setelah itu dia terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Nah, kalau ada orang berkata bahwa Yesus itu tidak bangkit, itu sudah salah, saudaraku sekalian. Karena Yesus bangkit dari kubur, dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, dan setelah itu dia bangkit dan naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya dan orang-orang banyak. Jadi benar, Yesus bangkit dan naik ke surga, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku sekalian, di sini kita perlu harus memahami betapa kita penting mengerti kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak salah, saudaraku. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, bahwa saat ini kita sedang merayakan hari kenaikan Yesus. Apa untungnya, apa pentingnya kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Semua gereja, semua umat yang percaya hari ini sedang merayakan hari kenaikan Yesus. Jadi kita harus mengerti, saudaraku sekalian, bahwa Yesus itu naik ke surga, bahwa memang benar-benar bahwa surga itu ada. Itulah untungnya, saudaraku. Surga itu ada. Jadi surga itu bukanlah sesuatu hayalan. Kalau ada orang berkata surga itu indah, surga itu penuh dengan segala macam keindahan. Tapi saya mau sampaikan kepada saudaraku sekalian, surga itu benar-benar ada. Dan Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa surga itu ada. Dan Yesus itu berasal dari surga. Yesus berasal dari surga, Bapak Ibu. Sebab dia kembali ke tempatnya di surga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menuliskan bahwa Yesus bukan dari dunia ini.
tetapi dari sorga. Dia adalah warga kerajaan sorga. Bahkan pemilik sorga itu sendiri. Sebab itu dia berfirman, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada di sana. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku sekalian, tempat yang disediakan Tuhan hanya dikhususkan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak semua orang bisa ke sana. Sebab banyak orang dipanggil, tapi sedikit orang terpilih. Jadi hanya orang-orang pilihan, saudaraku sekalian. Saya rindu kita semua, bahkan yang mendengarkan kebenaran firman ini, hendaklah kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, yang akan mewarisi kerajaan Allah yang disediakan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kriteria kita supaya kita bisa menjadi warga kerajaan sorga? Kita harus terima Yesus. Sebab dialah jalan itu, satu-satunya jalan. Sebab itu firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sebab tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dia jalan, dia tahu surga. Kalau sekiranya kita bepergian ke salah satu tempat tidak tahu jalan, maka kita bisa tersesat. Tapi kalau sudah tahu jalan, ada orang yang membawa kita ke sana, kita tidak akan tersesat. Yesus tahu surga. Dia berasal dari surga. Dan dia akan datang menjemput kita kembali. Supaya di mana ia berada, kita pun juga ada berada di sana. Jadi kriteria kita supaya kita menjadi warga kerajaan Allah, kita harus percaya Yesus. Harus terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali saudaraku sekalian menjadi anak Allah. Kita harus memberi diri baptis dan menerima Roh Kudusnya sebagai meterai yang menjamin kita menjadi anak Allah. Kita harus bertobat, sebab firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Sebab di surga tidak ada orang berdosa. Di surga hanya ada orang-orang kudus. Kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak akan diizinkan masuk ke sana. Jadi kalau kita berdosa, tidak boleh. Kita harus hidup di dalam kekudusan dan terus mengikuti jejak Tuhan. Percaya firman-Nya, lakukan firman-Nya, sebab lewat firman-Nya inilah yang akan menuntun kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, surga itu benar-benar ada. Dan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga untuk memerintah, baik di surga dan di bumi. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 69 berkata, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah dari surga, dari kerajaannya. Sebab dialah yang menjadi penguasa
penguasa atas alam semesta. Dialah menjadi penguasa dalam hidup kita. Dialah yang pegang kendali semua. Di tangannya lah kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan, saudaraku sekalian. Sebab itu, saudaraku sekalian, itulah sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, Allah Bapa telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Jadi kepadanya dikaruniakan semuanya, nama di atas segala nama, supaya apa yang ada di sorga, baik di bumi ini maupun di bawah bumi, bertekuk lutut. Nah, dia yang pegang kendali. Dia yang tahu tentang kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua jelas. Semua begitu jelas, Bapak Ibu. Dia tahu saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Dia melihat air mata saudara. Bahkan dia mendengar doa-doa saudara. Dialah yang menjawab setiap doa kita. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, Yesus itu pergi ke sorga untuk memerintah bersama dia. Dan satu waktu dia akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempatnya. Kalau kita sudah menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Selanjutnya Yesus naik ke surga karena ia sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tugasnya itu adalah penyelamatan. Tugasnya itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Misi Yesus selama ia di muka bumi ini sudah selesai. Sekarang misinya itu dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan dia berpesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya pergi beritakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Jadi tugas pekerjaan Yesus sekarang itu dilanjutkan oleh murid-murid untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik, keselamatan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebabnya saudaraku, ketika Yesus menyelesaikan tugasnya di bumi, dia berkata, tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sebab itu Bapak Ibu, dulu tugas itu adalah tugas Yesus. Sekarang tugas itu adalah tugas murid-muridnya untuk memberitakan kebenaran itu. Kita harus menjadi contoh, dan selama kita hidup di dunia ini harus bermakna. Menyampaikan kabar baik, menyelamatkan orang, menolong orang, ya, harus menjadi sesuatu hal yang berguna dalam hidup kita. Dan Yesus berpesan, sebelum engkau pergi memberitakan Injil, engkau harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ketika Yesus naik ke surga, saudaraku sekalian, mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga oleh kuasa Roh Kudus yang ada pada mereka itu, mereka dapat memberitakan Injil dengan hikmat dan pengurapan yang daripada Tuhan. Saudaraku, selanjutnya Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat.
Nah, kenapa Yesus pergi naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Supaya di mana ia berada, kita pun berada di sana. Karena memang di dunia ini bukan tempat yang aman, saudaraku. Dunia ini banyak dosa di sini. Dunia ini banyak kejahatan. Dunia ini banyak virus di sini. Kita nggak aman di dunia ini. Sebab itu kita jangan hanya fokus di dunia ini saja, saudaraku sekalian. Jangan kita terlena hanya memikirkan dunia ini. Satu waktu kita akan tinggalkan dunia ini. Dan ketika Yesus datang menjemput kita, jangan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang. Kita harus tinggalkan satu waktu, kita nggak tahu kapan. Dan tidak ada orang yang bisa menghalangi ketika Yesus datang menjemput. Kita tidak bisa berkata, aku belum siap Tuhan. Aku masih banyak pekerjaan di bumi. Tidak, saudaraku sekalian. Kita akan tinggalkan satu waktu ketika Yesus datang jemput kita secara pribadi mungkin. Kita akan tinggalkan. Dan semua apa yang menjadi karya kita di dunia ini hendaklah menjadi karya yang baik. Yang tidak perlu kita harus ingat-ingat. Dan Tuhan sudah siapkan tempat kita di sorga. Di mana ngengat dan karat tidak bisa merusak. Dan pencuri tidak akan bisa mengambilnya. Sebab itu perkayalah hartamu di sorga. Simpan hartamu di sorga. Perbanyaklah menolong orang. Hidup dalam kekudusan. Ya, lakukan firman-Nya. Ya. Sebab itu saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus datang jemput kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Dia punya kuasa atas hidup kita. Dia punya kuasa atas umur kita, saudaraku sekalian. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dikatakan carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambah. Cari Tuhan dulu. Kalau kita cari Tuhan, cari Yesus, kita akan dapatkan semuanya karena Dia pemiliknya. Tapi kita jangan hanya fokus dunia. Fokus kita, goal kita adalah kerajaan Allah. Jangan sukses di dunia tapi kita gagal masuk ke kerajaan Allah. Banyak orang sukses di dunia tapi gagal, ditolak Allah. Ya, itu saudaraku sekalian, Dia berjanji akan datang. Bahkan Dia berfirman, kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti peristiwa pada waktu zaman Nuh. Mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan, hidup seks bebas. Mereka tidak peduli dosa. Ya, sampai pada hari di mana Nuh masuk dalam bahtera dan turunlah air bah melanda dunia ini dan mereka semua lenyap. Dan Nuh selamat serta keluarganya. Ya. Jadi sekarang ini sudah sama seperti zaman Nuh. Semua bebas. Bahkan hari ini banyak negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini adalah yaitu dosa persundalan. Maka kita perlu hati-hati pada hari-hari terakhir ini. Baik juga umat Tuhan, saudaraku sekalian, gereja Tuhan, seluruh sidang jemaat, saya mau sampaikan kepada saudara. Tetap saudaraku harus lebih lagi setia, apalagi hari-hari ini. Kalau kita perhatikan saudaraku sekalian, sepertinya virus corona ini terus ya. Sudah berapa lama kita ibadah di rumah, belum juga berhenti. Ini, apakah ini tidak berhenti? Kita nggak tahu. Berarti semua terancam, saudaraku sekalian.
tempat kita di dunia ini bukan tempat yang aman. Banyak ancaman. Banyak ancaman. Siapkan tempatmu di sorga. Jangan engkau mengawali dalam roh tapi berakhir dalam daging. Sama seperti 10 gadis dalam Alkitab, dalam Matius 25 itu, saudaraku sekalian, Alkitab berkata, 5 diantaranya bijak dan 5 bodoh. Mereka punya minyak dan pelita, tetapi yang bodoh itu tidak ada persiapannya. Tidak ada persiapannya. Mereka masih punya minyak. Mereka masih punya pelita yang menyala, tapi tidak punya persiapan minyak. Ketika mereka menanti-nanti mempelai itu lama tidak datang-datang, mereka semua mengantuk dan tertidur. Saudara, jangan sampai tertidur, saudaraku. Harus tetap berjaga kita. Tetap isi bejanamu. Isi minyak, terus kobarkan. Justru dalam saat-saat seperti ini, kita harus semakin dekatkan diri sama Tuhan, saudaraku. Tadi saya dengar berita hari ini, ya, dengar berita, ada hampir 14 orang terinfeksi virus corona, ya, hari ini. Ya. Maka kita nggak tahu besok, mungkin lebih naik, kita nggak tahu. Sebab itu kita harus lebih lagi sungguh-sungguh ketika Tuhan jemput kita, tempat kita sudah ada di surga. Jangan seperti kelima gadis yang bodoh itu ditolak dia masuk. Tuhan berkata, aku berterus terang dan berkata, aku tidak kenal kamu. Mereka sempat protes dan berkata, Tuhan, bukankah kami lebih dahulu, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami dulu mengadakan mujizat, tanda-tanda heran demi namamu, mengusir setan demi namamu? Ini menandakan bahwa mereka dulu awalnya orang setia, orang yang melayani, bahkan punya karunia-karunia. Bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tapi akhirnya, jadi yang Tuhan kehendaki bukan awal, tapi akhir dari perjalanan hidup kita, saudaraku sekalian. Selanjutnya, saudaraku, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus diturunkan. Supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh penghibur, roh penolong itu. Karena di dunia ini penuh dengan segala berbagai macam penderitaan, kesusahan, tekanan. Dan kalau kita tidak ada Roh Kudus, kita gak kuat, saudaraku sekalian. Roh itulah yang akan menguatkan kita. Roh itulah yang akan menghibur kita ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Itulah untungnya Yesus naik ke sorga, supaya roh itu diberikan kepada kita. Dan sekarang Roh Kudus itu sudah ada di sini. Roh itu sudah ada. Sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebelum engkau pergi memberitakan Injil, engkau harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Maka semua murid-murid itu berdoa di Jerusalem. Dan saat mereka berdoa di salah satu tempat loteng atas, saudaraku sekalian, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka boleh berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru, seperti pemberian roh itu kepadanya. Jadi pentingnya, saudaraku, Yesus naik ke surga supaya dia bisa memberikan Roh Kudus. Nah, sekarang zaman Roh. Roh Kudus ada di sini. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Roh Kuduslah yang mampu menghibur kita. Ketika kita berduka, banyak nasihat kita dengar. Tapi ketika mereka pergi, kita tetap berduka. Tapi ketika kita dihibur dan dikuatkan oleh Roh Kudus, kita akan dikuatkan. Hati kita akan dihibur. Sebab itulah disebut roh penghibur yang akan menguatkan kita. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga, supaya dia memberikan Roh Kudus.
Dan roh itulah menjadi jaminan bagi kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab itu saudaraku sekalian, terima Roh Kudus untuk menjamin engkau menjadi anak Allah. Engkau dimetrai dengan metrai Roh Kudus. Itulah alasan manfaat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke muka bumi ini. Biarlah kiranya pemberitaan firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Supaya hari-hari ini lebih lagi kita dekatkan diri sama Tuhan, tetap setia, dan hidup dalam kekudusan, terus berjalan dalam kebenaran, ikuti firman-Nya. Ya, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini memotivasi kita. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, sangat baik bagi kita. Dia naik ke surga karena Dia telah menyelesaikan misinya di bumi. Dia naik ke surga membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada. Dialah jalan menuju kepada kerajaan surga. Ia naik ke sorga untuk memerintah di sorga dan di bumi. Dan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Seperti tanah yang kering, tiada berair. Haleluya. Seperti tanah yang kering, tiada berair, demikianlah jiwaku memerlukanmu. Seperti padang yang gersang, rindukan hujan, demikianlah jiwaku memerlukanmu. Seperti tanah yang kering, seperti tanah yang kering, tiada berair, demikianlah jiwaku memerlukanmu. Seperti padang yang gersang, rindukan hujan, demikianlah jiwaku merindukanmu. Seumur hidupku, seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu, Yesus, Kau puaskan jiwa. Seumur hidupku, seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu, Yesus, Kau puaskan jiwa. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu, bawaku masuk dalam hadirat-Mu, Yesus, Kau puaskan jiwaku. Yesus, Kau puaskan jiwaku. Yesus, Kau puaskan jiwaku. Yesus, Kau puaskan jiwaku. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami menyembah
Yesus kau puaskan Yesus kau puaskan jiwaku. Yesus kau puaskan Yesus kau puaskan jiwaku. Yesus kau puaskan jiwaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan. Engkau telah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan terima kasih bahwa Engkau telah naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus-Mu atas kami. Kami bersyukur hari ini Roh Kudus sudah Tuhan curahkan dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus itulah yang menjamin kami supaya kami menjadi anak-anak Allah. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk tetap bertahan di dalam hidup kami memuji dan menyembah Tuhan. Dipermuliakan Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan terima berkat Tuhan sebelum kita akan pulang. Baik juga saudara-saudara yang ada di rumah, mari aminkan berkat Tuhan yang saudara akan terima dalam hidup saudara. Angkatlah tanganmu dan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini turun atasmu, atas keluargamu, atas anak cucumu. Diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah engkau dimanapun saat ini engkau berada. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala kecelakaan, sehingga malapetaka tidak menimpa engkau. Tuhan mengangkat engkau naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Biarlah Tuhan memberkati engkau mulai hari ini. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkati, menyertai, memelihara, menjagai serta melindungi kita sekalian mulai siang hari ini sampai Tuhan datang. Maranatha untuk kali yang kedua. Dan kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.